Hamdan katsiran kama amar nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan cabang Dewan Asatidz Aum di Kecamatan Majenang, baik Aum Muhammadiyah maupun Aisyah yang hadir, yang saya hormati. Waktu sudah menunjukkan jam 7. Jadwalnya jam 7 itu selesai. Ini jam 7 kurang 2 menit ya. Jadi 2 menit lagi selesai. Kalau 2 menit lagi selesai, kira-kira materinya apa yang saya sampaikan? Salam tok wis rampung. Jadi jamaah rahimakumullah, insyaallah alhamdulillah pada Ahad pagi ini kita dalam keadaan sehat nih Bapak Ibu semuanya. Anak-anakku santri Darul Ulum Nurul Iman yang hadir, semoga sehat dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Kalau kemarin sebelum Sya'ban bulan apa para santri? Bulan Rajab, bulan Januari. Kadang kita itu memang lupa. Kalau sudah Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Ada yang hafal bulan-bulan Hijriah? Ibu-ibu wonten sing hafal? Insyaallah nggih lalen. Bulan Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Banyak yang belum begitu hafal dengan bulan-bulan qamariyah ya. Sehingga memang perlu kita biasakan. Kebanyakan pada umat Islam itu hafalnya ya bulan Ramadan, Syawal itu hafal ya. Tidak terasa kita sudah bulan Sya'ban. Kalau kemarin pada bulan Rajab, sebagian ada yang berdoa, sekalipun mungkin ini dikatakan hadisnya kurang sahih, maka itu sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Aja keliru, Allahumma barik lana bima rusaktana. Ya gue dari Tokmel nih. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berarti kemarin, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban saat ini, wa ballighna Ramadan,
dan sampaikan umur kami bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Karena dari Ustadz Sentot Sekretaris Sabang minta berkaitan dengan bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami sampai dengan bulan suci Ramadan. Ibu-ibu ingin donga bu, donga Allahumma barik lana Rawen. Ada anak-anak yang berdoa supaya disampaikan usianya sampai dengan bulan Ramadan. Langgemis tekan bulan Ramadan kepriwe? Kan jaluknya disampaikan sampai dengan bulan suci Ramadan. Kalau sudah sampai kira-kira sudah siap dipanggil Allah? Lah kepriwe dongane wa balighna Ramadan. Sampaikan kami bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang tadi disampaikan bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah sudah memaklumatkan puasa Ramadan itu tanggal 1 Ramadan ya. Bertepatan dengan tanggal 23 Maret. Berapa hari lagi? Wis lah dihitung derek ya. Sebentar lagi kita itu sampai dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan bertepatan dengan 23 Maret, padahal pemerintah itu belum menetapkan, ini bagaimana? Maka salah satu pimpinan pusat yang atau anggota dari majelis tarjih itu mengatakan ada 9 alasan kenapa Muhammadiyah itu memakai metode hisab, tidak ru'yatul hilal, melihat bulan. Ya, kalau zamannya Nabi itu memang ru'yatul hilal dengan melihat, dan ulama sepakat menetapkan bulan suci Ramadan 1 Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Jarene sing ngerti bulan itu yang paling paham itu ibu-ibu ya bu. Kapan tanggalnya wis ngerti ibu-ibu. Nek santriwati ya wis mulai ngerti kapan datangnya bulan. Makanya kalau bapak-bapak itu nggak begitu paham kapan datangnya bulan, orang paham. Padahal yang meruqyat itu kebanyakan bapak-bapak. Mudahnya mandang sering melenceng, tidak pas. Kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab? Yang pertama, bahwa motivasi dari Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5 juga. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungannya. Itu yang menginspirasi dari Muhammadiyah, bahwa bulan bisa ditetapkan kapan jatuhnya bihusban, dengan perhitungan. Dengan perhitungan itu dengan apa? Dengan hisab. Kemudian ayat yang berikutnya Yunus ayat 5, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran
wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinin wal hisab. Allah yang telah menciptakan matahari diaan yang bersinar, wasyamsa wal qamara nuran, serta bulan yang bercahaya, serta Allah telah menentukan manazil orbitnya li ta'lamu 'adadas sinin wal hisab, agar kamu sekalian, kita ini mengetahui dengan hisab itu, dengan bulan, adadas sinin, hitungan-hitungan tahun. Setahun anak pirang dina ngerti, wal hisab, dan juga hitungan-hitungan waktu. Maka ini yang menjadi hujah dari persyarikatan, terutama dari majelis tarjihnya. Dasarnya ini. Kemudian yang kedua, jika menggunakan ru'yat, bukan Ustadz ru'yat ya, menggunakan ru'yat itu dengan melihat hilal, sering terjadi error adanya bulan tertutup awan. Nah, kalau bulan tertutup awan itu bagaimana? Ya berarti disempurnakan menjadi 30 hari. Nek ora keton maning bagaimana? Bingung. Makanya di sini menggunakan metodologi hisab akan lebih akurat, karena tidak tergantung dengan situasi, umpamanya mendung dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak saya sampaikan semuanya, bahwa dengan metode hisab itu akan dapat meramalkan, merumuskan 1-2 bulan, 1-2 tahun ke depan. Jadi akan bisa tahu kapan terjadi matahari, gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau menggunakan ru'yah kudu deleng, engkon deleng kok bengi, kira-kira anak gerhana bulan apa tidak. Tapi dengan metode hisab, maka Muhammadiyah sudah dapat melihat, oh besok terjadi gerhana bulan, besok terjadi gerhana matahari. Padahal itu 1 tahun sebelumnya. Panjenengan yang punya kalender Muhammadiyah bisa dilihat, oh ya, ini akan terjadi gerhana bulan. Oleh karenanya, masyarul muslimin rahimakumullah, maka Muhammadiyah metodologinya dengan menggunakan metode hisab karena lebih akurat. Yang berikutnya, ketika seorang muslim seperti Pak Din Samsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah, dia menginginkan sekali adanya kalender bersama umat Islam sedunia. Hal itu sulit untuk diwujudkan. Sebab apa? Karena kalau tidak menggunakan metode hisab, itu belum bisa membuat yang namanya kalender bersama umat Islam. Kalau di sini pagi, mungkin di Amerika malam, di Mekah masih subuhan, sehingga tidak sama. Dan yang akan menyatukan itu jika kita bersama-sama dengan hisab. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang mendasari kenapa Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab. Dan insya Allah kita akan berpuasa nanti pada 1 Ramadan bertepatan dengan 23 Maret insya Allah. Oleh karenanya, puasa Ramadan merupakan puasa yang memang kita laksanakan setiap tahunnya, dan itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya.
Kalau tadi ada metode hisab, pernah suatu ketika Nabi itu dan para sahabat tidak bisa melihat ru'yatul hilal. Maka ditanyakan kepada para sahabat yang hadir, tidak ada yang dapat melihat satupun. Kemudian ada pangon kambing, tukang penggembala kambing itu yang mengatakan, saya melihat hilal. Maka didatangkanlah penggembala kambing itu dan ditanyakan, apa benar kamu melihat hilal, melihat bulan? Ya Rasulullah, maukah Anda bersaksi untuk bersyahadat? Yang mengatakan, siap, dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah bersaksi, maka Rasul mengatakan besok puasa. Padahal orang itu hanya sebagai penggembala kambing, tetapi ketika itu sebuah kebenaran diikuti oleh semuanya termasuk Rasulullah. Berbeda dengan sebuah negara yang mayoritas muslim, di sana ada teropong bintang, ada beberapa titik yang diadakan, kemudian ada 2 titik yang melihat bulan, tapi kebanyakan tidak melihat, maka di voting. Sebab akeh sing ora ndeleng, sehingga puasa ora sidang esuk, diundur jadi hari berikutnya. Beda dengan zaman Nabi yang seperti yang tadi saya sampaikan itu. Sehingga zaman Nabi itu, Nabi pernah menyampaikan, inna ummatun ummiyah, bahwa kami itu adalah umat yang buta huruf. La naktubu wa la nahsab, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Waktu itu memang belum punya kemampuan untuk menghitung hisab. Asyhadu hada hakada wa hakada, sedangkan bulan itu demikian, yakni marratan tis'atan wa ishrin wa marratan salasin, kata Nabi. Kadang bulan itu 29 hari, dan terkadang juga bulan itu 30 hari. Nabi, kata-kata Nabi, la naktubu wala nahsab, saya tidak bisa, kami tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis. Ya zaman itu, ketika melihat ada sebuah kaum yang memang bisa membaca dan menulis, akhirnya alhamdulillah ada yang menggunakan metodologi dengan astronomi, maka itu yang kemudian dipakai sebagai rujukan oleh Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam rukun Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak bisa mengajarkan kita tentang akhlak, tentang karakter. Jika ada sebuah negara, atau kita amati bareng-bareng, barangkali saat ini karakter sebuah bangsa termasuk kita itu sudah sangat jauh sekali, sudah sangat memprihatinkan. Kalau Asy-Syauqi mengatakan innamal umamu al-akhlaq ma baqiyah, kata pujangga dari Mesir,
bahwa eksistensi sebuah bangsa ketika akhlaknya masih ada. Idza humu dhahabu akhlaquhum. Jika sudah hilang akhlaknya sebuah bangsa, sebuah negeri, artinya adanya negara itu sama saja dengan tidak adanya. Artinya kerusakan moral. Maka bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bulan untuk mendidik, mengajari kita, terutama mari kita bersama-sama bulan Ramadan itu dijadikan sebagai bulan tarbiyah untuk mendidik kita dan juga keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Maka apa saja yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan itu? Pertama, dari segi inputnya, ada input, proses, dan outputnya, baru kita tahu hasilnya. Bahwa input di bulan Ramadan tidak mungkin bahwa Ramadan itu akan menghasilkan la'allakum tattaqun kecuali harus memiliki iman, keimanan kita, bahwa iman adalah yazidu wa yanqus. Kalau kata Nabi, al-iman laisa bitamanni walakinna ma waqarra fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu tidak hanya ada di lisan saja, tetapi ma waqarra fil qalbi, apa yang menghujam di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Nek ngaku wong iman, mengaku kita itu orang yang takwa, pengen mlebu surga, kur ngaku tok, kinten-kinten cukup mboten, Bu? Mboten, ora cukup. Tapi kalau kita sudah mengaku beriman, saddaqahul amal, buktikan amal perbuatan kita, ekspresikan bahwa saya ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karenanya, bulan puasa merupakan syahrut tarbiyah, bulan untuk mendidik kita akhlak-akhlak yang baik. Kita biasakan anak-anak kita agar bisa melaksanakan al-a'malus salihah, amal-amal soleh yang ada di bulan suci Ramadan. Insya Allah ketika bulan 1, tanggal 1 Ramadan, ibu, bapak semuanya untuk bisa memprogramkan diri untuk keluarga dan diri kita agar Ramadan itu bisa mencapai la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua adalah prosesnya. Bagaimana proses untuk bisa menjadi orang yang takwa? Bagaimana agar iman kita, puasa kita itu bisa menjadi puasa yang menghantarkan kita menjadi orang yang takwa? Maka diantaranya, salah satu diantaranya, kita itu memang harus berusaha semaksimal mungkin, karena iman kalau tidak diusahakan itu tidak mungkin akan bisa membuahkan amal yang baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, bahwa di dalam puasa agar prosesnya memang baik, kita memang Ramadan itu harus bisa menyemangatkan diri kita, terutama dengan ruhul ibadah. Ya, kalau kemarin Ramadan kita sudah menjadikan bulan yang istimewa untuk kita, maka
ruhul ibadah di dalam Ramadan. Mari kita bangkitkan. Sebenarnya bukan hanya Ramadannya saja, kita awali dari sekarang. Ada ruhul ibadah, semangat beribadah. Ada ruhul jamaah, semangat berjamaah, semangat berkelompok. Maka ketika Ramadan itu dalam prosesnya kita bisa menjadikan motivasi untuk diri kita, ruhul jamaah, insya Allah inilah tanda-tanda orang yang muttaqin, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini jamaah semuanya menginginkan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan menghantarkan kita dapat masuk ke dalam surga Allah. Kira-kira ada yang mau tertinggal tidak masuk surga? Tidak ya? Semuanya kepengen, saya ingin masuk surga Allah. Kata Ali bin Abi Thalib itu ada 6 hal yang menjadikan seseorang masuk ke dalam surganya. Man jama'a sittata khisalin, barang siapa yang terkumpul 6 hal itu, kata Ali, ia berarti sudah mendekatkan diri untuk bisa masuk surga dan juga menjauhkan dari siksa neraka. Apa saja itu? 1. Arafallah fa'ata'ahu, tahu tentang Allah kemudian mentaatinya. Ketika kita yakin Allah itu al-ma'bud, yang disembah, maka kita mentaati perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Ramadan merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan dengan puasanya. Nyuwun sewu, ini untuk anak-anak santri yang masih muda, NA, Dewan Asatidz ataupun Ustazah, kita yakin puasa merupakan kewajiban. Kira-kira masih ada yang masih punya hutang? Hutang apa? Ya, hutang puasa. Ini santriwati ada yang punya hutang? Sudah lunas? Alhamdulillah. Sing dikhawatiri malah mbok guru-gurune. Guru-gurune itu belum lunas hutangnya, keburu besok Ramadan, lunasi dulu. Maka ketika kita melunasi, terutama ini untuk ibu-ibu santriwati, merupakan salah satu di antara tanda akan dimasukkan surga Allah. Dalam hadis lain dikatakan, udkhuli abwabal jannah ma syi'ti, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu surga yang dikehendaki. On milih, diperintahkan oleh Allah, pilihlah pintu surga yang kamu kehendaki. Itu kamu mau melihat, mau melalui pintu mana, silahkan. Tapi salah satu di antaranya adalah idza somat syahruha, kata Nabi, kalau bisa melaksanakan puasa dengan baik, syarat rukunnya terpenuhi. Kalau melaksanakan puasa, ya sudah semuanya, ya. Tapi kira-kira syaratnya puasa itu ora oleh ngerasani, ora oleh goroh, ora oleh hibah dan lain sebagainya, masih tidak itu. Bisa menjaga matanya, bisa menjaga telinga, bisa menjaga mulut. Ibu-ibu sanggup tidak di bulan Ramadan? Ya otomatis mau bare ya kudu kaya gue. Itu syarat. Wasomat syahroha, puasa full 30 hari.
Makanya wa arafallah wa ta'ahu. Ketika kita tahu Allah, taati. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wa arafas syaitan fa'asahu. Tahu setan, jenengan ngerti setan kayak apa? Ya udah si kupluk kayak putih. Fa'arafas syaitan fa'asahu, tahu setan maka fa'asahu, lawan setan itu jangan dijadikan sebagai teman. Malas ibadah itu bujukan setan, tapi kita lawan untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asahu. Teman mengajak, umpamanya santriwati, ayolah saya temani saja di asrama karena saya sakit, jangan lu males. Tapi ngomongnya sakit perut, sarapan ya mari gitu kan ya. Kalau temannya pada pulang sudah diberikan makanan, perutnya sudah sembuh, sudah ya, anu kencot ya. Fa'asahu, mari kita lawan bersama-sama, karena setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata untuk kita semuanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu wa'arafal akhirah fatolabaha. Tahu tentang akhirat, maka carilah bekal untuk menggapai akhirat itu. Jangan sampai kita itu tertinggal. Jangan sampai kita itu tidak punya bekal. Kenapa Allah memberikan umur sampai dengan hari ini, diberikan kesempatan? Karena tidak lain tidak bukan Allah memberikan kesempatan kita agar memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepadanya. Ketika kita berbuat dosa, Allah tidak langsung murka. Allah tidak mengedepankan ghadabnya, marahnya, tapi Allah mengedepankan rahmatnya, kasih sayangnya. Kalau mungkin modelnya seperti kita, barangkali ketika manusia berbuat kemungkaran, langsung baik cabut nyawane. Ngapain duwe hamba kok seperti ini? Tapi masih diberikan kesempatan agar mohon ampun, agar memperbanyak amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 7:30 ini. Kemudian yang keempat, arafad dunya farafadoha. Tahu dunia, maka ambil sedikit saja, tinggalkanlah dunia, ambil untuk kebutuhan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan manusia itu merasa dunia ini adalah segala-galanya, sepertinya nikmatnya luar biasa, sampai-sampai melupakan kita akan kampung akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus, lebih indah daripada dunia dan seisinya. Maka cukup wa'arafat dunia, kita tahu dunia, cukup ambil sebagian untuk kepentingan bekal kita kepada menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, yang melalaikan kita, yang menjadikan kita itu lupa akan Allah adalah hubud dunia, kecintaan kepada dunia. Kemudian yang kelima adalah arafal haq fataba'ahu. Kita tahu al-haq, sesuatu yang benar, maka ikuti kebenaran itu dari manapun datangnya. Cara Ustadz Zainuddin MZ itu
sekalipun yang keluar dari dubur ayam, kalau itu telur ambil. Sekalipun kebenaran itu mungkin dari anak-anak kita, cucu kita, kalau itu kebenaran ambil. Jangan merasa gengsi, lah kok itu bocah cilik ngerti apa lahir wingi sore gone nasihati piye mbah-mbah. Dia aku mbahmu piye. Jadi jangan seperti itu. Tapi kita fattabahu, ambillah kebenaran itu dari manapun datangnya. Sebagaimana tadi, sekalipun itu hanya seorang pengembala kambing, tetapi itu dia sudah berani wallahi dan bersaksi atas nama Allah, maka Rasul mengumumkan besok puasa. Jadi tidak menunggu orang banyak, orang yang terhormat. Arafal haq fattabahu. Kemudian yang terakhir, wa arafal batil fajtanabahu. Jika tahu sesuatu itu batil, sesuatu itu tidak benar, maka jauhilah. Sesuai dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran, berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai sebuah yang harus kita tinggalkan. Maka warzuqnat tinabah, berilah kami kemampuan untuk meninggalkannya. Ini anak-anak, para santri, para asatil untuk bisa membenarkan. Barangkali ada anak-anak yang masih keliru. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tinabah, dibiarkan saja. Warinal batila batila warzuqnat tiba'ah, bukan kewalik. Ya Allah, tunjukkan yang hak, berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Tapi nu gurune ora paham, dicurna bae. Ketika tunjukkanlah kepada kami yang batil, berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, juga dibiarkan saja, benarkan. Ketika anak-anak itu salah, maka kita langsung untuk bisa membenarkan agar sesuai dengan doanya. Jadi saya teringat dulu waktu di Kebarongan itu ada seorang khatib ketika sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta apa? Minta jodoh apa minta apa? Minta hujan. Doa khatib itu ada yang keliru, yaitu Allahumma anzil haulaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan haulaina sekitar kami, wala alaina dan bukan pada kami. Yang benar itu Allahumma anzil alaina wala haulaina, turunkanlah kepada kami, bukan yang sekitar kami. Ini orang-orang yang ada di sini, desa kami, gerumbul kami, berilah hujan. Benar, Allah kabulkan doanya. Yang hujan deras banget itu sekitar Kebarongan. Sore hujan deras banget, Kebarongan terang gemblendang, orang kena orang, nggak hujan sama sekali. Hujan itu 3 hari berikutnya baru hujan. Yaitu karena kesalahan doa yang kita panjatkan, walaupun Allah itu tahu. Yang dikhawatirkan ketika Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tinabah, jauhkan kami dari tunjukkan kami yang benar sebagai sebuah kebenaran dan berikanlah kami kemampuan untuk meninggalkannya, menjauhinya. Maka ini
pelajaran yang hak tidak tertanam pada diri anak-anak kita. Oleh karenanya kembali yang terakhir bahwa untuk membentuk sebuah karakter maka outputnya, kalau tadi input, proses dan outputnya itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa, orang yang seperti apa? Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menginfakkan dirinya, hartanya untuk kepentingan agama, kemudian mau memberikan maaf dan bisa kadhiminal ghaidh, bisa memaafkan, bisa menahan daripada sikap marah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal kita menghadapi Ramadan yang insya Allah akan jatuh satu Ramadan bertepatan dengan 23 Maret yang akan datang. Semoga Allah memberikan umur panjang, kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saya doakan mudah-mudahan hadirin semuanya akan bisa menghantarkan puasa Ramadan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akhiri pengajian Ahad pagi ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa, kemudian Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengaminkan, Allah mengabulkan doa kita dan memberikan ampunan kepada kita, saudara-saudara kita dan orang-orang tua yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.